Oke, selamat siang untuk rekan-rekan semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kembali bersama saya di Hans Agil Hermawan selaku host dalam acara Kolaborator hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah ikut partisipasi. Sebelumnya kami akan menginformasikan kembali bahwa Kolaborator ini merupakan event online yang diselenggarakan oleh Kolabora sebagai bentuk salah satu langkah kami untuk mendukung kebijakan pemerintah melawan penyebaran COVID-19 dengan di rumah aja. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini juga, kami memberikan promo Kolabora Flexi Space untuk private office, yaitu double bonus, bayar 5 packs, free 5 packs. Promo ini berlangsung sampai akhir tahun 2020, berlaku di Kolabora Hayam Wuruk Plaza Tower di lantai 21. Kami juga memiliki cabang di Seoul Office Suite, Setiabudi. Selain itu, masih banyak promo-promo spektakuler lainnya yang bisa didapatkan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat mengunjungi Instagram kami di @ko.labora dan website kami di www.kolabora.id. Atau bisa langsung menghubungi tim sales kami di nomor WhatsApp 0818 468 77 atas nama Ibu Rara. Oke, Kolaborator ini memiliki tujuan, yaitu untuk memberikan ilmu dan wawasan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat dalam menangani masalah-masalah yang muncul selama pandemi COVID-19. Kolaborator ini juga akan selalu kami rekam dan akan selalu kami share di YouTube dan podcast Kolabora. Oke, untuk Kolaborator hari ini kita akan membahas mengenai Massive Digital Acceleration dan terdapat sesi tanya-jawab setelah narasumber selesai memberikan materinya. Pertanyaan dapat diajukan melalui suara atau bisa juga diketik. Untuk yang ingin bertanya melalui suara, dapat mengetik "saya ingin bertanya melalui suara". Untuk pertanyaan diketik, pertanyaan dapat diajukan di kolom percakapan. Baik, saat ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Bapak Marco Wijoyo. Halo Pak, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Bagaimana kabar Pak? So far baik-baik aja. Oke. Udah hari keberapa juga nggak tahu. Semoga selalu disehatkan ya Pak. Beliau ini merupakan CEO and co-founder Salt. Oke, kita langsung saja masuk ke sharing session. Untuk Bapak Marco, mohon dapat memperkenalkan dirinya terlebih dahulu sebelum memulai materi yang akan dibahas. Untuk Bapak Marco, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, makasih Hans. Salam kenal untuk semuanya yang belum kenal. Nah, sebelum aku coba share screen dulu ya. Bentar. Oke, jadi di sini memang thank you buat Hans dan buat Kolabora sudah memberikan waktu dan tempat untuk sharing. Jadi saya sendiri, nama saya Marco Wijoyo, dan saya sebenarnya punya pengalaman sekitar 6 tahun untuk mendirikan perusahaan. Jadi perusahaan Salt ini memang saya dirikan pertama kali 6 tahun yang lalu. Ya sekarang udah lumayan lah ya. Nanti aku ceritain Salt itu siapa dan kenapa kita ngelihat di sekarang itu apalagi ada pandemik ini sedang terjadi massive digital acceleration. Sebenarnya itu apa? Dan karena kita juga mendengar banyak perusahaan yang cutting budget, apakah mereka melakukan dengan benar atau tidak? Nanti kita coba kita ulas. Nah, sebelumnya aku sendiri memang CEO dari Salt, juga co-founder dari Salt. Salt itu sekarang ada sekitar 150 orang. Waktu aku mendirikan 6 tahun lalu itu cuma 2 orang, sekarang ada 150 orang. Nah, memang kantor kita ada di Kolabora, di Seoul Suite, jadi sekalian promosi Kolabora lah ya. Terima kasih. Oke, nah daripada aku ngomongin tentang aku pribadi, lebih fokus nanti konten apa yang aku bawakan ini. Jadi ini sedikit sharing tentang data, karena ada beberapa data pribadi dapat dari McKinsey dan juga BCG. Jadi memang ini data yang sudah dikolek dari beberapa sumber. Dari situ aku juga coba mengulas apa sih yang kejadian yang what's happening right now di Indonesia ini terutama. Nah, dari sini aku coba sebelum mulai dari kontennya, aku coba memperkenalkan sebenarnya siapa sih Salt dan kenapa Salt itu bisa mengutarakan ada massive digital acceleration. Bukti-buktinya apa?
Nah, dari situ sebagai referensi, SALT itu kita sudah berdiri selama 6 tahun, dan kita itu fokus in one thing, which is technology development, which is sistem integrasi. Jadi kita banyak membantu perusahaan-perusahaan, terutama enterprise, dalam bidang digital transformasi. Bagaimana mereka mulai, mungkin kita nggak mulai dari paper base ya, kita mulai dari yang mereka enterprise, contoh Telkomsel, Bank Mandiri, dan lain-lain, itu beberapa klien kita, dan bagaimana mereka itu kita bantu untuk mengadaptasi teknologi yang sedang trending, untuk mengadaptasi situasi yang sedang terjadi. Jadi misalnya ada COVID-19 pandemic ini, kita membantu perusahaan-perusahaan bagaimana mereka bertransformasi supaya mereka bisa adaptasi sama situasi yang sedang terjadi. Itu yang kita kerjakan dari sisi teknologi. Services kita ada 4 yang major. Yang pertama memang kita membantu untuk meng-create atau mendevelop yang namanya enterprise marketing ecosystem. Jadi kita tidak cuma bikin website atau mobile aplikasi, tapi kita membuat ekosistem. Website dan aplikasi itu salah satu dari ekosistem tersebut. Dan juga kita punya ada namanya loyalty based CRM. Kita sekarang banyaklah teknologi sekarang semakin pintar. Adanya artificial intelligence. Artificial intelligence itu part dari loyalty based CRM ini. Jadi bagaimana kita bisa meretain consumer kita, dan juga bagaimana consumer kita improve dari sisi happiness terhadap produk kita. Jadi kita banyak membantu enterprise untuk membuat loyalty based CRM. Contoh salah satunya Bank Mandiri punya loyalty point, yaitu Fiesta Point, itu kita yang create, yang kita yang develop barengan sama Bank Mandiri. Yang ketiga, kita juga ada QA Independent Analysis. QA Independent Analysis itu jadi kita punya tim QA yang tugasnya menganalisa suatu produk atau suatu platform yang enterprise atau klien kita sedang buat. Jadi kita menganalisa dari sisi kualitas dari produk tersebut. Dan keempat, kalau cuma teknologi tanpa adanya user experience, tanpa adanya interface design, mungkin teknologi itu tidak dapat digunakan. Jadi kita ada tim spesialis untuk bagian user experience. Tapi user experience di sini lebih banyak dari sisi teknologi, ekosistem, atau platform. Contohnya user experience di website, user experience di mobile apps, dan lain-lain. Nah, itulah services dari SALT. Setelah itu, selama pandemik ini, dari SALT sendiri juga, tadi kita udah kasih tahu, ada sekitar 150 orang, dan 95% sekarang work from home, dan karena kita teknologi, rata-rata sistemnya kita juga sudah pakai sistem yang walaupun kita datang ke kantor, ataupun kita work from home, itu sama aja. Jadi produktivitas itu setara antara work from home sama non-work from home. So far, kita lancar, dari THR, layoff. Nah, kebetulan kita malah lagi mencari beberapa employee baru karena demand yang lumayan tinggi pada saat ini. Dan juga Zoom obviously usage-nya lebih, dan so far kita belum ada layoff. Nah, ini cuman beberapa data dari SALT. Nah, kalau gitu kok bisa SALT kayak begini, sedangkan kita lihat dari perusahaan-perusahaan yang lain kok lumayan nggak stable. Jadi aku mau sharing apa yang telah kita kerjakan dari SALT. Jadi sharingnya so far itu aja. Nah, ini aku lanjutin. Insight dari beberapa slide ini aku akan memberikan beberapa insight. Insight ini diambil dari McKinsey dan juga BCG. Dari McKinsey kita tahu, kita ngelihat sekarang antara virus corona dan juga ekonomi. Indonesia sekarang lagi kena double punch lah. Kena di virus tentang kesehatan dan juga kena di ekonomi. Nah, apakah dengan virus nanti sudah membaik, apakah ekonomi membaik juga? Kalau dilihat dari analisa beberapa sumber, kita ngelihat walaupun virus sudah membaik, sudah tidak ada local transmission, sudah tidak ada virus corona lagi, sudah bertambah dan sudah downtrend, tapi ngelihat ekonomi kita tidak akan bounce back seperti sebelum virus. Ekonomi di sini itu akan lebih lama untuk bounce back-nya. Makanya mungkin kita tahu Jokowi nggak mau lockdown, banyak pemerintah inisiatif supaya ekonomi itu tidak stop.
sama sekali. Karena kalau ekonomi stop, itu bakalan lama buat bounce back-nya. Jadi kita ngelihat antara virus sama ekonomi itu tidak berbanding sama. Virus sudah sembuh, ekonomi masih slowly bouncing back. Jadi slowly growing. Itu dari sisi virus dan ekonomi. Setelah itu kita juga nganalisa apa sih kira-kira sektor yang ke-hit the most. Gitu loh. Kita pasti sudah mendengar mungkin dari sisi air and travel itu yang paling banyak kena hit the most. Yang pertama sebenarnya aerospace atau defense. Dengan ada virus corona ini tidak ada perang lah di antara negara-negara, itu mungkin bagus ya. Tapi kita ngelihat dari sisi air sama travel. Air sama travel di sini itu sangat apa ya, dari sisi ekonomi outlook mereka itu lagi trending down. Saham-saham dari airline itu semuanya trending down. Dan mereka ini ke-hit. Dan juga banyak kita lihat dari oil and gas. Kita ngelihat dengan adanya PSBB, kita tidak boleh keluar dari rumah, oil and gas itu banyak supply, tapi kekurangan demand. Kita juga lihat dari otomotif dan luxury goods, karena luxury goods juga banyak kena hit, karena orang lebih penting ke basic dan important goods dibanding luxury goods. Nah, di bawah ini estimated global restart, ini data global. Estimated global restart, ini berdasarkan dari McKinsey, itu kita bisa sampai impact-nya sampai 2021. Paling lambat pun malah kuartal 4 2021. Jadi ekonomi di sini itu tidak segampang itu bouncing back. Ya. Nah, setelah itu dari situ karena kita banyak berkecimpung di digital transformasi, kita juga harus melihat bagaimana consumer behavior di dalam pandemik ini. Jadi kita coba menganalisa consumer behavior dalam pandemik. Ada 6 yang kita summary yang sudah berubah dari consumer dari sebelum pandemik dan sesudah pandemik. Jadi virus ini benar-benar apa ya, merubah cara hidup 9 out of 10 consumer. Jadi kalau mungkin semua dari kita ini ke impact, adanya work from home, adanya sekarang digitalization, ada yang sekarang tadinya beli ke mall, sekarang lewat chatting belinya, banyak banget. Jadi daily life dari seorang consumer itu kena impact. Nah, dari situ berdasarkan analisa dari BCG, ternyata banyak juga consumer yang punya positive outlook. Bagus ya. Ini data Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia itu ya positive thinking-nya banyak lah. Jadi menurut mereka dalam 12 bulan mereka retain, menurut mereka ekonomi itu bakalan restart atau bakalan balik seperti semula. Dan kita juga tahu lower income group itu lebih banyak terkena dampak dibanding middle dan juga upper class di Indonesia, terkena impact-nya. Kita juga lihat consumer banyak shifting budget dari yang luxury good mungkin lebih beli makanan. Dari yang belinya physical pergi ke mall, sekarang shift ke online purchase. Kita ngelihat ada lonjakan dari Tokopedia, dari Gojek, itu kita ngelihat ada lonjakan. Dan kita juga ada lonjakan dari sisi beberapa industri. Contoh pharmaceutical, health, hygiene product, mereka ada kategori yang mereka intend to buy more. Nah, ini summary dari consumer behavior changes yang terjadi saat ini. Kalau begitu, kita coba deep down lagi, kira-kira produk-produk atau industri apa sih yang di Indonesia yang benar-benar ke-reduce dari sisi spending. Ini berdasarkan data dari BCG, kita ngelihat nomor 1 paling banyak reduction dari spending orang-orang Indonesia itu travel. Travel di sini nggak cuma airlines, tapi juga dari sisi bus, kereta api, dan semuanya, even travel loka, even travel agent, itu semua mereka kena hit the most di Indonesia. Dan juga eating out. Eating out itu yang orang pergi ke restoran, mereka makan di restoran, public transport, orang pada takut untuk naik public transport, apalagi sinema. Nggak berani orang nonton sinema. Yang sekarang terjadi, sinema itu berubah menjadi ya online sinema, which is kayak Netflix dan lain sebagainya. Dan juga savings. Nah, orang di sini nggak tahu kenapa, tapi ini berdasarkan analisa, orang itu di pandemik ini, orang itu malah jarang nabung. Mungkin mereka memerlukan uang untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Luxury fashion juga nggak terjadi reduction dari fashion. Jadi orang nggak banyak beli pakaian. Women's clothing, kosmetik, toys and game, dan sebagainya.
Di lain itu, kita ngelihat juga ada increase spending di sisi Indonesia. Apa sih increase spending di sisi Indonesia sekarang? Ya ini lumayan obvious dengan adanya COVID-19 pandemik ini. Yang pertama itu vitamin. Kita tahu semua orang vitamin dan suplemen di mana-mana harga sudah naik. Nah mungkin sekarang harganya udah mulai turun karena udah mulai normal gitu ya. Tapi kita ngelihat lonjakan besar dari sisi spending orang-orang buat vitamin dan juga suplemen. Kita juga ngelihat lonjakan dari sisi fresh food. Orang-orang beli buah, orang-orang beli sayur, intinya yang healthy product, juga groceries. Juga kita ngelihat lonjakan dari sisi data, dari sisi karena orang perlu berkomunikasi, jadi dari sisi internet data dan juga dari mobile, selain mobile data, yaitu sebagai orang banyak bertelepon satu sama lain. Jadi dari sisi mobile services itu menaikkan ada lonjakan juga. Preventive healthcare, household care, ya kita ngelihat barang-barang yang penting untuk menjaga kesehatan, barang-barang yang penting yang kita bisa delivery datang ke rumah itu mengalami lonjakan. Restoran di sini, restoran pick up delivery naik, walaupun eating out menurun, restoran pick up delivery itu naik. Dan juga game at home. Game at home, orang sekarang banyak bermain e-sport atau bermain game yang sifatnya bisa dimainkan dari rumah. Itu kita ngelihat consumer increase spending dari new normal di Indonesia ini. Nah, kita juga mengulas dari sisi generasi. Apa sih bedanya? Ada 3 generasi yang kita ulas, generasi Z, generasi milenial, dan juga baby boomers dan silent generation. Apa yang ngebedain dengan sisi pandemik ini, apakah behavior mereka itu berubah atau tetap sama? Ternyata interestingly, data menunjukkan 3 generasi ini, behavior yang mereka rubah itu beda. Kita coba ngelihat dari baby boomers dulu. Baby boomers mungkin sebelum pandemi corona, mereka walaupun mereka tahu tentang digital wallet, tapi mereka belum menggunakan. Mungkin mereka belum terbiasa. Dengan adanya pandemi corona, lucunya mereka terpaksa harus menggunakan namanya e-wallet. Ada itu GoPay, ada itu OVO, ada itu Dana. Itu mereka terpaksa menggunakan. Jadi mereka mau nggak mau harus mengerti bagaimana cara menggunakan digital wallet. Itu baby boomer dan silent generation. Dari sisi milenial, antara 26 sampai 40 tahun, usage dari GoPay dan OVO dan sebagainya itu mengalami lonjakan juga. Dan mereka juga eksplorasi tentang investment account. Mungkin mereka punya waktu, karena working from home, mereka punya waktu lebih. Mereka juga melihat bagaimana dari sisi investasi untuk kemudian hari. Supaya kalau misalnya terjadi pandemi kayak begini lagi di kemudian hari, sudah ada investasi yang mumpuni. Kalau kita lihat dari generation Z, anehnya, ini data, jadi ini bukan opini, menurut data, ini banyak banget orang Generation Z itu explore tentang investasi dan juga asuransi kesehatan. Mungkin sebelumnya mereka terpapar dengan asuransi kesehatan, tapi mereka belum realize kalau itu diperlukan. Karena mungkin mereka masih muda, masih berenergi, masih aktif, jadi belum perlu asuransi kesehatan. Dengan adanya COVID-19 ini, mereka lumayan berubah pikiran. Mereka lebih terbuka dan mereka lebih meng-embrace apa itu asuransi kesehatan dan mengapa asuransi kesehatan itu diperlukan di saat-saat seperti ini. Inilah beberapa generasi dan beberapa consumer changes yang terjadi di market sekarang. Nah, insight yang bisa kita kasih, kita lumayan rangkum, kalau kita lihat, ini benar-benar banyak banget dari yang physical, ini berubah menjadi digital. The increase usage dari digital wallet, online purchase, watching movie at home, kayak Netflix, kayak HBO, semuanya kita banyak. Dan juga restoran pick up, delivery via mobile apps, dan juga games at work, beli voucher lewat online. Dan kita lihat ini banyak banget transformasi orang-orang yang mungkin orang-orang sebelum pandemik, orang-orang jelas, oke, nanti in the future digital bakalan bagus. Tapi itu cuman tentang tentang opini. Jadi belum tentu banyak perusahaan yang karena kita digital transformation company, to be honest, to be frank, banyak banget perusahaan, even large corporation, mereka walaupun mereka tahu digital itu penting, tapi mereka belum punya investasi yang mumpuni untuk bagaimana nge-transform company mereka untuk menjadi digital. Jadi mereka tahu digital penting, tapi belum ada investasi yang mumpuni. Dengan adanya pandemik ini seperti kayak ditampar. Tuh, kan?
ada pandemi gini. Sekarang mau nggak mau, mereka semua itu harus berubah menjadi digital. Makanya kita ngelihat lonjakan banyak banget di digital services. Even kalau kita lihat healthcare itu juga sekarang udah mulai orang chatting atau video call dengan dokter lewat health app tertentu. Kita itu sudah berubah lah. Sekarang itu situasi consumer behavior itu banyak banget berubah. Nah, dari situ kita ngelihat apakah ini cuma temporary? Apakah digital acceleration itu cuma temporary atau sifatnya tetap? Kalau menurut banyak dari narasumber, ini aku coba cari dari beberapa narasumber global, mereka semua ngomong kita itu tidak mungkin balik seperti normal sebelumnya. Jadi di sini itu ada orang yang enggak lah nanti ada bakalan balik seperti normal berikut. Jadi buat apa kita digital transform sekarang karena nanti berubah jadi normal. Buat apa kita spending sekarang kalau nanti berubah jadi normal. Jadi banyak banget perusahaan sekarang itu cutting budget, cutting lay off employee itu banyak banget. Karena ya menurut mereka nggak tahan gitu karena revenue nggak masuk sedangkan cost jalan terus. Dan mungkin mereka belum banyak kepikiran tentang digital transformasi, bagaimana merubah suatu perusahaan yang tadinya belum digital transform, jadi digital transformasi. Jadi ada beberapa sumber yang kita lihat, are we going back to normal? Semua sumber ini mengatakan, normal life is a distant dream. Jadi bermimpilah kalau misalnya kita ekspektasi ini bakalan balik normal seperti semula. Bermimpilah buat para pemimpin, udahlah ini normal, work from home aja, nggak usah ngapa-ngapain, nanti juga balik seperti normal. Itu menurut aku itu pandangan yang salah. Jadi dari kita, ini mungkin opini, tapi we are not going back to normal. Kita sekarang ngelihat bagaimana daripada kita berekspektasi balik ke normal, mendingan energi kita, pikiran kita, lebih banyak apa sih yang kita bisa perbuat, apa yang kita bisa kontrol, apa yang kita bisa transform di saat sekarang. Nah, kalau kita tahu ini sudah tidak, pertama kali kita harus acceptance ya. Acceptance kalau misalnya situasi ini dari normal jadi new normal, situasi ini tuh benar-benar new normal. Tidak bakalan balik seperti semula. Persis seperti semula. Jadi, apa yang kita harus kerjakan? Sebenarnya di sini itu kita juga ngevaluasi, terutama di Indonesia, banyak banget bisnis yang tadi aku bilang, cutting their budget, laying off employee, cash flow management, tighter dari cash flow, di mana supaya cash dari account receivable, dari account payable, semua mereka kejar. Terus fokus di operational, udah nggak usah bikin yang baru-baru, fokus operational aja sekarang. Capital expenditure reduction, tapi lebih operational expenditure increase. Jadi kita ngelihat dari klien-klien kita, juga mereka udah stop inovasi, stop doing something new, tapi kita juga jalankan operasi yang udah ada sekarang saja. Coba bagaimana kalau sudah balik ke normal, nanti baru capital expenditure reduction. Terus banyak juga business follow consumer and money trending. Banyak nih penjualan masker, banyak nih penjualan healthcare, banyak nih penjualan disinfektan. Rame-ramelah orang pergi ke situ. Dan banyak juga orang yang ekspektasi yang tadi udah aku bilang, ini bakalan jadi normal lagi kok. Ini keadaan sekarang ini cuman temporary kok. Banyak banget. Nah, menurut aku pribadi, ini semua itu tidak salah. Ini semua itu benar. Tapi apakah kita stop di situ? Kalau menurut aku, enggak. Inilah groundwork yang memang kita harus melakukan, karena cash flow itu penting. Tanpa ada cash flow, bisnis itu tidak jalan. Jadi apa dong yang harus kita lakukan? Yang aku ngelihat di sini, karena aku mungkin sudah jadi entrepreneur selama 6 tahun ya, saatnya sekarang itu is a test of leadership. Pemimpin bagaimana yang kalian semua itu yang sekarang. Pemimpin yang bagus, atau semua pemimpin, mereka akan melakukan pekerjaan yang bagus kalau situasinya lagi bagus. Kalau situasinya jelek, itulah yang bakalan di test of your leadership. Apakah kalian a good leader atau is a great leader? What would you do? Apa yang kalian kerjakan personally? Benar-benar COVID-19 ini
impact ke semua perusahaan itu pasti ada. Kalau ditanya apakah revenue kita menurun, cash flow kita menurun, pasti ada. Tapi kita harus ada survival di situ karena it's a business gitu loh. Jadi it's a test of leadership. Kebetulan di Salt sendiri di perusahaan aku kita ada sekitar 10 leader. Itu director yang aku ada, itu mereka leader-leader semuanya. Jadi aku juga memberikan pengetahuan kepada mereka, guys, sadar kalau sekarang itu bukan waktunya, ini temporary situasi dan kita bakalan balik ke normal. Ini bakalan situasi yang new normal. Jadi kita ngelihat bagaimana kalian bisa nge-reshape dari sisi bisnis unit mereka. Sebagai leader yang great, itu mereka bisa ngebuat dari surviving, bagaimana kita ngebuat bisnis menjadi thriving. Thriving itu menjadi sukses. Riding the wave. Wave-nya pandemik, bagaimana kita riding the wave. Nggak cuma survive, tapi bagaimana kita riding the wave. Dan dari employee yang ketakutan, aku banyak banget menerima informasi, banyak banget employee yang kita secure atau enggak sih? Bakalan ada PHK atau enggak sih? THR bakalan dibayar atau enggak sih? Itu banyak banget. Jadi bagaimana kita menjadi seorang leader itu bisa memberikan harapan, guys, company kita baik-baik aja, kita tidak akan motong gaji, tidak akan mengurangi gaji kalian, semuanya itu sama. Jadi, dan kita lihat, kalau misalnya virus ini sudah membaik, kita bakalan, perusahaan kita bakalan berjalan jauh lebih baik. Kenapa? Karena saat ini, kita sekarang merefleksi apa yang standar operation procedure, apa yang kita harus improve. Employee efisiensi apa yang kita bisa temukan sekarang. Jadi sekarang itu saatnya kita melihat dari sisi employee efisiensi. Bagaimana kita bisa mengimprove employee efisiensi itu setelah bisnis itu balik seperti semula. Dan juga dari sisi worry menjadi confident. Bagaimana kita bisa ngerubah orang yang ketakutan atau orang yang khawatir ke hari esok, bagaimana udah. Problem itu is an opportunity. Opportunity itu is a business opportunity dan it's a time for us to think of something new buat kita menjadikan opportunity itu menjadi profitable business di kemudian hari. Nah, inilah is a test of leadership right now. Gitu loh. Nah, dari situ setelah aku ngomong sama banyak orang dan juga ngomong sama employee, aku juga punya framework referensi bagaimana kita bisa nge-transform bisnis. Kita ngelihat dari consumer behavior yang berubah. Kita consumer behavior itu including client bisnis yang berubah karena kita B2B ya. Jadi kita banyak serve enterprise di Indonesia, makanya kita juga melihat perubahan mereka. Kalau mereka nggak spending, kita pasti kena hit. Karena kita revenue kita didapatkan berdasarkan client spending ke kita. Nah, dari situ aku coba buat 4 framework untuk bisnis itu menjadi nggak cuma survive atau bisa thriving. Yang pertama itu review. Kita itu harus jelas dan tahu siapa diri kita, bisnis apa yang kita lakukan, lebih ke cash flow kita bagaimana, itu review. Nanti aku jelasin secara detail di beberapa slide, tapi aku mau coba kasih tahu tentang summary-nya dulu. Dari sisi resilient, itu dengan keadaan klien sekarang, atau dengan keadaan sales yang sekarang, atau dengan keadaan cash flow yang sekarang, kita survive berapa bulan lagi, kalau situasinya begini terus. Resilient itu lebih kita forecasting ke depan, apakah bisnis kita bakalan mati 3 bulan, atau bakalan stay sampai Desember, atau bakalan stay sampai 2022, dengan keadaan sekarang. Itulah resilient. Ketiga itu rebound. Dengan market berubah dan bisnis mulai restart, SOP apa yang kita lakukan? Offering apa yang baru yang kita lakukan? Apakah kita ada perubahan dari sisi office layout? Karena ada physical distancing. Apakah kita ada perubahan dari sisi role, KPI, job position, bla bla bla? Itulah rebound. Reconstruct, lebih kita ngomongin tentang crazy ideas. Apa ada crazy ideas out there, wild ideas out there, yang kita bisa kembangkan di saat-saat ini, dan yang mungkin relevan di saat-saat ini. Jadi ini crazy and wild ideas, kita bilang ke employee aku sendiri, coba semua orang pikirkan ide atau wild ide yang kita bisa kembangkan.
Nah, mungkin aku jelasin di satu-satu. Dari sisi review, kita nge-review dari sisi internal, operational, efisiensi. What can we do better in work from home? Sebelum-sebelumnya, SALT sendiri itu, kita itu tidak pernah memakai yang namanya Zoom Pro. Ya, mungkin perusahaan Indonesia ya, kita pakai Zoom itu yang Zoom gratisan, yang 40 menit habis itu udah selesai. Gitu loh. Karena mungkin belum ada keperluan untuk lama-lama. Gitu ada sekarang, kita lihat operational itu benar-benar memerlukan Zoom. Mau nggak mau kita spending Zoom. Ya, kita tahu share marketnya Zoom juga naik tinggi ya. Jadi bagaimana operation yang buat during work from home ini, kita bisa do better di current operation. Dan kita, SALT itu juga mereview semua job roles, KPI, dan prosedur. Kita udah punya nih semua prosedur, KPI, job roles. Nah, ini saatnya kita review. Apakah dengan saat ini kita bisa mengadakan training ke employee kita? Kalau misalnya tidak ada order dari klien, ya kita mungkin bisa mengadakan training. Terus kita streamline operation SOP. Kita juga nge-create a new SOP buat employee retention. Nah, outcome-nya ini banyak. Ya, mungkin new standard operation, new company policies, focus on operational, banyak lah. Ini outcome dari review. Jadi kita ngelihat diri kita sendiri atau perusahaan sendiri, apa sih yang kita perlu lakukan. Terus yang kedua itu resilient. Start projecting, start forecasting. Kalau situasi ini continue, are we gonna survive or are we gonna die? Produk apa yang jalan, produk apa yang dibeli, produk apa yang nggak dibeli. Kalau kita lihat, kalau kalian semua mesen contoh kayak Hokben, Yoshinoya, di GoFood, kita ngelihat semua banyak ada menu baru, yaitu ready-made food. Yang orang bisa beli, frozen, yang kita bisa manasin sendiri. Kalau nggak ada kejadian begini, apakah itu ada? Belum tentu. Jadi kita coba bagaimana kita lihat produk apa yang jalan di market, produk apa yang enggak. Kita pilih-pilih. Produk yang jalan kita fokusin, produk yang nggak jalan, ya udah kita drop sementara. Terus kita juga ngelihat dari sisi kita sebagai konsultan, kita juga ngelihat klien apa yang spending, klien apa yang thriving. Obviously kalau klien yang kayak contohnya hotel dan lain-lain yang kena imbas, mungkin ya mereka, kalau mereka nggak ada shift budget dan mereka nggak ada capital expenditure, susah buat kita buat membantu mereka juga. Gitu loh. Jadi kita juga harus ngelihat klien apa yang still spending, klien apa yang thriving. Terus kita juga ngelihat cash flow. Apakah cash flow ke depan kita tahan berapa lama, tahan berapa bulan, kalau tidak ada revenue sama sekali. Kayak begitulah dari sisi resilient. Terus selanjutnya rebound. Rebound di sini itu what will we change? Perubahan apa yang bakalan kita rubah atau kita lakukan kalau organization ini udah mulai masuk lagi. Businesses udah mulai masuk. Mall sudah pada buka. Apa yang kita kerjakan? Apakah kita expect, oh ya udah balik aja seperti yang sebelum virus? Apakah bisa begitu? Belum tentu. Misalnya kayak sekarang kantor. Kantor kita sekarang jarak antara satu employee ke employee lain, menurut aku sekarang nggak ada yang namanya 1 meter. Itu aja sudah kita harus rubah. Jadi setelah kita masuk, apakah kita 100% masuk semua orang? Belum tentu. Mungkin kita memberikan shift. 50% masuk hari ini, 50% masuk besoknya atau minggu depan. Itu aja sudah berubah. Gitu loh. Jadi kita membuat suatu standar operating procedure yang baru. Kita membuat ways of working yang baru. Bagaimana kita menerima update dari sisi employee. Karena itu semua berubah. Gitu loh. Dan changes apa? Jadi outcome itu ada office layout outcome, ada new SOP, ada new company policy, dan juga optimizing produk apa atau services apa yang kita tinggalin sementara, dan kita meningkatkan produk tersebut. Jadi kita fokus. Dan kita juga bisa nge-shifting budget di sini. Budget shifting itu menurut kita sendiri juga ada budget shifting. Kenapa? Karena dengan work from home, SALT itu memberikan makan siang dan makan malam setiap hari. Dengan ada work from home, kita ada budget sisa buat makan siang, makan malam karena kita tidak memberikan. Kita shift buat internet. Karena anak-anak sekarang lebih banyak memerlukan internet karena di rumah itu kita memerlukan mereka kerja di rumah. Jadi kita mensupport anak-anak untuk punya internet kapabilitas yang stable. Karena biar produktivitas mereka itu tetap sama dan tetap kejaga. Reconstruct ini yang lumayan susah.
Karena ini diperlukan leader yang bisa visionary atau yang visioner. Kira-kira crazy atau wild ideas apa yang kita bisa bentuk? Imajinasi apa yang, apakah new product, apakah new services? Karena kita ngelihat selama ada pandemik atau selama ada problem, banyak bisnis-bisnis yang dulu kita ngelihat dari sisi Airbnb, kita ngelihat dari sisi Uber, mereka itu terbentuk karena global itu punya masalah. Waktu itu ada resesi. Mereka lah terbentuk. Dengan adanya COVID-19 pandemi ini, aku yakin dalam 5-10 tahun lagi kita bakal ngelihat new businesses, new large businesses yang terbentuk pada saat ini. Ada problem, kalau perusahaan punya solusi, mereka bisa thriving. Intinya itu. Jadi ini saatnya sekarang malah buat thinking buat inovasi. Inovasi apa yang kita bisa buat? Inovasi apa yang kita bisa research? Bagaimana kita bisa survive? Dan juga kadang-kadang ide itu bukan dari kita sendiri. Banyak-banyaklah nge-maintain relationship dengan sesama. Apakah partner kalian, apakah klien kalian, apakah teman kalian. Ini saatnya nge-maintain relationship dengan semua orang. Karena ide bisa datang dari mana aja. Kita juga ada ide yang lagi kita kembangkan, aku belum bisa kasih tahu sekarang, itu karena aku pribadi berdiskusi dengan klien retail, mereka terhit dari sisi retail. Jadi bagaimana kita bisa ngebantu nge-transform mereka dari adanya retail dan coba revenue itu supaya berubah. Dan it's time to be humble. Saatnya sekarang bukan sombong. Saatnya kita berkolaborasi, saatnya berhumble, karena ya kita bisa menerima ide, saling membagi ide, saling sharing, dan bagaimana kita survive together. Intinya itulah, reconstruct. Inilah framework yang udah dibuat, yang aku misalnya sharing ke banyak teman-teman dan juga ke banyak orang-orang pakai framework ini supaya bisa tahu bagaimana membuat efisiensi internal, bisa nge-project survivability dari suatu bisnis, bisa berpikir tentang kalau market bounce back, apa yang harus terjadi, dan juga apakah ada wild ideas atau crazy ideas yang kita bisa bentuk pada saat sekarang. Karena kalau orang sudah normal, kita mungkin terlambat. Saat sekaranglah yang kita harus ngebentuk dan kita harus take action sekarang. Sekarang itu malah bukan saatnya berleha-leha atau take comfortable karena working from home. Ini saatnya kita mikir supaya kita bisa survive dan apa yang kita bisa berikan untuk bisnis. Nah, pertanyaannya ini slide yang terakhir. Nah, yang sekarang itu apakah kita embrace dari new normal ini atau kita ya ini cuman temporary. Ini nanti bakalan balik seperti semula. Kalau dari aku pribadi, kita tidak akan balik seperti semula. Jadi ini saatnya kita time shift gear. Shift gear ini dari gear 1 mungkin sekarang ke gear 4 atau 5. Benar-benar kita ini harus full on mikir apa yang kita harus lakukan buat bisnis supaya survive. Satu quote yang selalu aku pegang, ini dari Henry Ford. When everything seems to be going against you, kita harus ingat, pesawat itu kalau naik ke atas, itu against the wind. Jadi itu against the wind, bukan riding the wind. Jadi dengan adanya problem, itulah ada opportunity di sini. Ya itu sih yang aku bisa bagikan sekarang. Sudah, di Hans, itu aja yang aku bagikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Marco atas materinya yang sangat luar biasa tadi. Ini kita sekarang akan masuk ke sesi tanya jawab dan sudah ada barusan yang bertanya yaitu Bapak Dimas. Sangat bermanfaat materinya Pak. Tadi saya sempat tidak menyimak. Saya ingin tanya, apa kendala terbesar dalam mencapai kesuksesan melalui digital transformation saat COVID-19 ini Pak? Dan prospek digital transformation yang saat ini dan kedepannya seperti apa? Silakan Pak. Oke, kalau ini kendala yang terbesar, ini mungkin sebelum COVID-19 juga sama ya, kendalanya ini sama sebenarnya, yaitu mindset. Digital transformation itu bukan tentang teknologi, bukan tentang tentang uang, investasi, lebih ke mindset. Karena misalnya begini, AI, kita ngomong artificial intelligence. Semua bilang AI bagus, tapi apakah benar bagus? AI itu kan seperti bayi yang belum ada pengalaman. Pertama kali perusahaan membuat AI,
mungkin AI itu malah merugikan. Tapi apakah kita stop atau kita terusin? It's a mindset. Kalau kita stop, ya udah selesai. Tapi kalau kita terusin, AI itu benar kok. Nanti setelah 1-2 tahun, AI itu jadi banyak membantu suatu perusahaan. Jadi kendala terbesar memang mindset. Bagaimana ngerubah mindset, itu yang paling susah. Karena kalau udah, apalagi leader-leader yang tadi ya, baby boomer atau silent generation, merubah mindset mereka dari tradisional menjadi digital, itu susah luar biasa. Kalau mindset sudah berubah, semuanya itu biasa berubah. Investasi bakalan dikasih, mereka juga open, maksudnya kalau ada problem, mereka nggak langsung, oke, stop aja project-nya, tapi mereka, oke, bagaimana kita optimize. Itulah yang kita perlukan, mindset. Kedepannya juga menurut aku, it's a mindset. Mindset itu yang paling susah buat kita rubah. Itu sih. Oke, baik. Oke, kita ke pertanyaan yang kedua dari Bapak Sakim. Poin-poin apa saja yang paling penting saat melakukan digital transformation dari usaha offline ke online? Silakan, Pak. Oke, sebenarnya itu berbeda-beda karena kita harus tahu industri apa yang klien kita perlukan. Karena kita fokus di 4 industri, ada banking, telco, asuransi, sama FMCG. Untuk mentradisional dari paper base ke digital, itu sebenarnya ada yang namanya digital transformasi. Itu bukan paper base langsung digital transform gitu loh. Bukan, itu ada stages-nya. Ini jauh lebih besar sih sebenarnya presentasinya. Tapi itu digital transformation itu ada 5 stages. 5 stage pertama itu dari paper base berubah jadi digital dulu. Jadi misalnya sekarang pencatatan absensi orang dari dari kertas atau dari manual berubah menjadi fingerprint. Itu udah digital, by the way. Nah, nanti itu stage pertama. Stage kedua dari fingerprint bisa aja memakai HRIS yang pakai mobile aplikasi yang berdasarkan GPS, mereka bisa nge-clock in sama clock out. Kita sudah di situ juga gitu loh. Jadi digital transformation itu nggak segampang orang paper base langsung digital transform. Jadi ada stages dan ada 5 stages digital transformasi. Kalau aku bilang, tidak ada perusahaan Indonesia yang sudah mencapai digital transformasi tahap 5. Tahap 5 itu udah fully automate. Gitu loh. Belum ada yang sampai situ. Yang paling banyak sekarang 2 sama 3. Itu paling banyak. 2 itu mereka contoh sosial media. Kita ngomong digital marketing. Contoh KPI digital marketing. Apakah kalian pernah dengar KPI digital marketing, pokoknya aku mau 100.000 follower. Pokoknya aku mau 150.000 follower. Nah, kalau misi targetnya masih berapa banyak follower, berapa banyak subscriber, itu digital transformasi fase 2. Karena begini, fase 3 bukan tentang follower lagi. Fase 3, walaupun kita dapat 1.000 follower, apa yang kita lakukan terhadap 1.000 follower itu? Kalau misalnya kita dapat 100.000, apa yang kita lakukan terhadap 100.000 itu? Jadi kita ada benang next-nya lagi, bukan cuman follower yang kita cari, tapi kita cari conversion rate. Oke, 100.000 bagus. Tapi berapa banyak orang yang convert beli produk kita? Berapa banyak dari 100.000 yang engage sama konten-konten kita? Itu fase ketiga. Fase keempat, itu lebih susah lagi. Fase keempat, kita analisa bagaimana orang itu menjadi follower. Iklan apa yang terpapar. Jadi sebelum mereka beli produk, apakah mereka dari search engine, apakah mereka dari iklan dari YouTube, apakah iklan dari Facebook, tapi kita tarik balik. Orang itu ngeklik iklan dari Facebook setelah apakah mereka melihat billboard. Itu semua itu dijadikan kita namanya weighted attribution. Itu lumayan advance. Jadi analitiknya di situ tuh jauh. Jadi di Indonesia kita lihat belum ada yang sampai tahap 5. Banyak banget yang tahap 2 dan 3. Nah, kalau memang belum mulai, ya kita mulai sekarang di tahap yang gampang aja dulu. Kita pakai agile ya. Pakai agile itu maksudnya sebelum kita sampai membeli mobil, ya kita beli sepeda dulu, kita beli motor dulu, habis itu kita beli mobil. Jangan
kita beli roda mobil, habis itu kita beli pintunya mobil karena nggak bisa digunakan. Agile itu ya kita coba dulu beli yang kita bisa gunakan. Dari jadi paper base, tergantung paper base-nya itu apa dan industri apa, ya kita rubah dulu sedikit-sedikit. Dan satu lagi yang paling penting, apakah karyawan dan employee itu mengerti tentang digital transformasi. Percuma teknologi diganti kalau orangnya itu mindset-nya masih, oh yang sekarang masih nggak apa-apa kok, pakai paper base masih nggak apa-apa kok, itu yang paling susah dirubah. Kita udah punya sistem bagus, tidak ada yang bisa menggunakan, percuma. Itu sih mungkin menjawab sedikit. Baik, mantap sekali jawabannya. Kemudian kita ke pertanyaan ketiga. Ada dari Bapak Edo. Pak Marco katakan bahwa sekarang masyarakat shifting behavior. Apakah setelah pandemik ini berlalu, shifting behavior ini akan bertahan atau malah kebalikannya akan kembali ke masa semula, Pak? Selamat, Pak. Oke, kalau dari tadi aku pribadi yang aku kasih tahu, ini opini, karena kita belum tahu apakah virus ini, karena kita belum lewat masanya. Jadi opini ini juga dilandaskan dengan data dari McKinsey dan juga BCG yang aku telah terima. Consumer behavior bakalan berubah, tapi apakah berubah seperti yang pandemik ini? Belum tentu. Kenapa? Mungkin vitamin tetap naik dari sisi penjualan, dari sisi lonjakan. Tapi during pandemik, naiknya mungkin 90% mungkin. Setelah pandemik, mungkin tetap naik, tapi naiknya mungkin 30%. Jadi mungkin kita ngelihat apakah consumer behavior bakal shift, itu pasti, 100% shift. Shift yang kayak gimana, 100% aku bisa kasih tahu, nggak mungkin balik seperti semula. Itu. Tapi apakah berbeda dengan behavior yang sekarang, itu pasti berbeda. Karena misalnya ekonomi susah, terus bagaimana? Contoh kayak, apa ya, aku ngelihat iklan suatu mall. Menurut kalian, setelah virus selesai, pemerintah bilang buka semua mall. Menurut kalian, apakah mall tetap tidak diukur suhu? Sebelum masuk mall, apakah kalian tetap nggak diukur suhu? Menurut aku, walaupun virus sudah selesai, suhu masih diukur. Menurut aku. Dan juga masih ada antrian physical distancing. Menurut aku itu masih. At least sampai vaksin ditemukan. Vaksin ditemukan, WHO udah ngomong, vaksin tidak akan tersedia sampai end of 2021. Jadi ya kita lihat ada waktu 2 tahun ini bagaimana kita ngelihat perubahan dari sisi consumer behavior. Pasti ada, it's a new normal. Even mall aja juga pasti ada perubahan. Itu yang menurut aku pribadi ya. Jadi kalau mau balik seperti normal seperti semula, menurut aku mimpi aja. Gitu. Oke. Banyak pertanyaan nih Pak, kayaknya nih Pak. Kita lanjut Pak ya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dimas lagi Pak. Pak Marco adalah orang digital. Sekiranya menurut Pak Marco, apa yang sekarang masih konvensional ke depannya akan di-shifting menjadi digital? Selamat Pak. Yang masih konvensional. Soalnya gini, ini lumayan susah pernyataan, karena konvensional banyak sekali masih konvensional sekarang. Ya, contoh sekarang. Contoh ya, di rumah aku lah. Di rumah aku pribadi lah. Ini di rumah aku pribadi. Atau aku tanya lah, Mas Dihan di sini. Waktu Mas Dihan nyalain lampu, apakah pakai tangan terus mencet lampu buat nyala? Yeah. Konvensional atau bukan? Yeah. Banyak banget di sekitar kita konvensional. Kalau datang ke rumah aku pribadi, lampu otomatis nyala. Dan kita pakai sound activated. Jadi misalnya even lampu ya, nggak cuma lampu, TV pun, AC, semuanya kita pakai sound activated. Gitu. Jadi kalau aku keluar rumah, aku tinggal bilang, "Hey Google, I'm leaving home." Semua langsung dimatiin otomatis. Ya mungkin rumah aku lantai 1 Google, lantai 2-nya HomePod soalnya Apple. Apple itu bisa apa ya? Bisa lampu Philips Hue ya. Philips Hue itu bisa kita atur semuanya. Dan aku juga punya yang namanya IP kamera. Jadi dimanapun aku berada, aku bisa ngelihat situasi rumah aku bagaimana. Dan juga ada alarm digital. Jika ada orang yang tidak dikenal datang ke rumah, itu akan ada notifikasi di handphone, ini siapa. Itu secara pribadi personal. Karena kenapa aku nyiptain teknologi, emang secara personal aku sendiri itu benar-benar suka dengan teknologi ini. Itulah yang kita bagikan ke klien-klien kita. Kalau kita mindset
kita sendiri aja nggak mau terima teknologi, apalagi perusahaan kita atau bisnis kita sendiri. Jadi kalau dilihat konvensional, banyak banget. Dari pribadinya, buka pagar. Pakai apa? Pakai tangan, pakai remote. Banyak banget. Dari sisi bisnis, absensi. Master data karyawan. Ya mungkin udah ada di Excel kali ya. Tapi master data aku aja ada yang ngelihat masih ada di tulis-tulisan. Atau sales invoice. Buka buku, nulis kwitansi 01, harganya berapa, itu dipakai tulisan. Itu aja dulu masih banyak sekarang. Jadi masih banyak sekali yang konvensional di dunia ini, gitu loh. Apakah semuanya bisa dirubah menjadi digital? Menurut aku enggak, belum saatnya. Karena AI di sini sekarang juga AI belum kayak AI yang seperti film-film yang udah canggih. AI itu kebanyakan orang mikir terlalu canggih, tapi AI sendiri kita harus melihat bayi yang mungkin paling canggih pun juga 5 tahun, 3 atau 5 tahun. Gitu. Kita ngelihat bagaimana AI itu masih, ya menurut aku masih scripted lah. Orang nanya ini, kita jawab ini. Masih kebanyakan scripted. Tapi itulah konvensional dan juga digital. Gitu loh. Itu sih jawabannya. Oke. Sudah tidak ada yang bertanya lagi. Saya ingin bertanya, Pak. Boleh, Pak? Satu aja. Oke. Pertanyaannya tadi Pak Marco membahas mengenai pembayaran melalui online. Sebagian masyarakat Indonesia masih belum mau shifting ke uang digital. Menurut Pak Marco, dari segi keamanan dan dari segi perilaku masyarakat kita, bisa lebih dari 80% menggunakan itu, Pak? Oke. Kalau dari segi keamanan, kita lihat. Ini aku mungkin lebih bias, karena aku benar-benar orang digital. Gitu loh. Kalau aku percaya, keamanan dari digital payment sama uang kertas asli, itu lebih aman digital payment daripada uang kertas asli. Uang kertas asli dompet. Berapa banyak yang dijambret? Sama aja kita hilang uang gitu ya. Jambret berapa banyak. Ada misplace. Jadi uang kita taruh di bawah bantal atau bagaimana kita misplace. Jadi keamanan uang itu digital payment sama uang konvensional, karena aku orang digital mungkin bias, tapi aku percaya dari sisi keamanan itu nggak masalah. Kita lihatlah dari sisi keamanan, kita ngelihat baru-baru ini Tokopedia kena hack, ya, kena mencuri data gitu loh. Tapi itu kan satu. Apakah kita ngelihat berapa banyak orang dijambret, berapa banyak dengan uang kertas itu orang kehilangan uang kertas? Kayak begitu. Contoh ya, aku kasih tahu contoh benar-benar ini kejadian di keluarga sendiri, orang tua. Mereka mau beli namanya obligasi. Obligasi. Kita tahu di zaman sekarang obligasi itu nggak perlulah ada surat berharga itu, oh Anda punya obligasi sebanyak 100 juta. Gitu. Nggak perlulah surat berharga itu lagi. Nah, karena kalau aku membeli obligasi, gampangnya pergi ke internet banking, milih obligasi yang ada, habis itu aku naruh uangnya di situ. Tandanya apa? Ya paling cuma tandanya email, terima kasih Anda sudah membeli obligasi ini. Sedangkan orang tua aku, yang mungkin yang baby boomer, bukan menjelekkan, tapi mereka belum bisa terima, karena menurut mereka itu nggak aman. Yang mereka aman itu yang kalau mereka punya surat berharga, dipegang sendiri. Itu menurut mereka aman. Mereka nggak mau obligasi yang digital, karena menurut mereka nggak aman. Tapi aku sebaliknya, Pak, kalau adanya hard copy, anak-anak zaman sekarang itu pasti hilang. Pasti hilang, ditaruh di mana itu pasti hilang. Jadi mendingan aku ada di digital, karena gitu aku login ke account aku bisa tahu semuanya. Deposito, surat obligasi itu aku punya berapa banyak. Nah, ya itu sih di Hans menurut aku. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak jawabannya. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang sudah bertanya. Semoga jawaban dari Pak Marco dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Untuk kolaborator kali ini akan kami share di YouTube dan podcast Kolabora. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Kolabora dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di @ko.labora. Saya di Hans Agil Hermawan selaku host akan mengakhiri kolaborator kali ini. Kami terima kasih kepada Bapak Marco yang telah memberikan waktunya menjadi narasumber di acara hari ini. Begitu juga untuk rekan-rekan semua, kami mengucapkan terima kasih telah ikut berpartisipasi. Semoga kolaborator hari ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di kolaborator selanjutnya. Oke, terima kasih Ihan, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Marco. Ya.